Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mencium aroma yang wangi yang seakan-akan beliau tidak pernah mencium aroma yang sewangi ini sebelumnya. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, dari mana aroma wangi itu berasal? Jibril menjawab bahwa aroma wangi itu berasal dari kuburan Masyitoh dan keluarganya. Masyitoh adalah seorang wanita tukang sisir rambut putri Fir'aun. Dikisahkan bahwa ketika Fir'aun berkuasa di zaman Nabi Musa alaihissalam yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah dirinya. Namun, terdapat seorang wanita yang bertugas menyisir rambut anak Fir'aun yang tidak mau menerima ketuhanan Fir'aun. Dia bersama suaminya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Suatu ketika saat Masyitoh menyisir rambut Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh dan Masyitoh berkata, "Demi Allah, celakalah Fir'aun." Anak Fir'aun yang mendengar ucapan Masyitoh dan dia bertanya, "Apakah ada Tuhan selain ayah saya?" Masyitoh menjawab, "Ya, Tuhan saya dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Anak Fir'aun kembali bertanya, "Bolehkah hal ini saya sampaikan kepada ayah saya?" Masyitoh menjawab, "Silahkan, engkau boleh menyampaikan kepada ayahmu." Anak Fir'aun pun bergegas menemui ayahnya dan menyampaikan apa yang dia dengar dari Masyitoh. Fir'aun pun memanggil Masyitoh dan mengajukan pertanyaan seperti yang diajukan anaknya. Namun jawaban Masyitoh tetap sama. Masyitoh kembali menegaskan ucapannya kepada Fir'aun bahwa Tuhannya dan juga Tuhan Fir'aun, bahkan Tuhan semua alam, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain termasuk Fir'aun. Fir'aun pun murka dan memaksa Masyitoh untuk menarik ucapannya serta memberikan pengakuan atas ketuhanan dirinya. Jika Masyitoh tidak bersedia, dia beserta suami dan anak-anaknya akan direbus dalam kuali besar. Masyitoh ternyata tidak bergeming dengan keyakinannya hingga Fir'aun memerintahkan semua pasukannya untuk segera mengumpulkan kayu bakar dan membuat tungku serta mencari kuali besar. Masyitoh dan keluarganya kemudian diseret di hadapan banyak orang dan siap untuk direbus satu persatu, kecuali kalau dia mau dan bersedia menarik ucapannya dan mengubah keyakinannya. Giliran pertama yang dibawa ke dekat kuali besar adalah suaminya. Masyitoh kembali diminta untuk menarik ucapannya, akan tetapi dia menolak hingga suaminya pun dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air yang mendidih. Giliran kedua adalah anak sulungnya yang karena keteguhan Masyitoh atas keyakinannya juga menyusul bapaknya ke dalam kuali besar. Giliran terakhir adalah Masyitoh beserta anak yang masih bayi yang ada di pangkuannya. Ketika hendak melompat ke dalam kuali yang mendidih itu, tiba-tiba timbul rasa iba kepada bayinya hingga pun ia mulai ragu untuk masuk ke dalam kuali tersebut. Melihat Masyitoh yang sedikit ragu, maka anaknya yang masih bayi tiba-tiba berkata, "Wahai ibu, janganlah engkau ragu karena engkau berada di jalan yang benar." Maka Masyitoh pun masuk ke dalam kuali yang mendidih tersebut dan meninggal bersama suami dan anak-anaknya. Akan tetapi sebelum masuk ke dalam kuali tersebut, Masyitoh meminta kepada Fir'aun agar nanti jasad mereka ditempatkan dalam satu kuburan. Maka aroma harum yang engkau cium ini berasal dari kuburan Masyitoh dan keluarganya itu. Begitulah malaikat Jibril alaihissalam menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam beberapa sumber juga disebutkan bahwa selain bayi Masyitoh yang bisa berbicara sewaktu dalam ayunan, masih terdapat 3 bayi lainnya yang juga berbicara saat dalam ayunan. Mereka adalah bayi yang menjadi saksi atas Nabi Yusuf dan Zulaikha, bayi yang menjadi saksi atas Juraid, seorang abid ahli ibadah pada masa Bani Israel yang dituduh berbuat hal negatif dengan seorang wanita, serta bayi Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam yang berbicara sewaktu dalam gendongan ibunya untuk membela ibunya dari tuduhan kaumnya. Demikianlah kisah Masyitoh dan keluarganya yang direbus karena mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam, Tuhan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Masyitoh dan keluarganya tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan dan tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Dan semoga kita semua bisa mengambil banyak hikmah dari kisah Masyitoh dan keluarganya dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua bisa menjaga iman kita masing-masing dan bisa mengajak orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.